Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku peserta didik baru SMP Negeri 18 Surakarta tahun pelajaran 2021-2022. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian di rumah dalam keadaan segar bugar dan selalu sehat walafiat. Amin. Untuk itu marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya, baik itu berupa kesehatan, kesempatan, kebahagiaan dan nikmat yang lain yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan ini dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Yang selanjutnya anak-anak, saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah diterima di SMP Negeri 18 Surakarta tahun pelajaran 2021-2022. Semoga nanti kedepannya kalian bisa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin. Sebelum kita lanjut, maaf ini saya mau lepas masker dulu biar bisa agak jelas dalam kita berbicara. Oke. Anak-anak, ada yang bilang, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu dalam kesempatan kali ini, baiklah kita perkenalan dulu. Nama oleh orang tua, saya diberi nama Haryono. Alamat Tasikmadu, Karanganyar, di SMP Negeri 18 mulai tahun 1998. Jadi sudah lebih dari 20 tahun. Alhamdulillah masih dalam keadaan baik. Nah, pada tahun ini saya diberikan jatah mengajar di kelas 9 dan kelas 7 mata pelajaran IPS. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk perkenalan. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini nanti kita bisa lebih komunikasi bisa lebih baik lagi. Semoga ya, amin. Oke. Anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, pada kesempatan ini saya diberi jatah materi yaitu tentang arti penting protokol kesehatan atau sering kita kenal dengan singkatan prokes dalam masa pandemi. Kalau kita berbicara masalah prokes, protokol kesehatan, mungkin pemikiran kita langsung ke satu pokok masalah yang sekarang menjadi masalah bagi dunia. Apa itu anak-anak? Virus corona. Oke, pintar sekali kalian ya yang ada di rumah yang bisa menjawab. Prokes ini kaitannya dengan corona. Virus corona yang sekarang sedang melanda dunia. Ya, bahkan cukup mengkhawatirkan perkembangan sekarang ya ini. Nah, setelah 1 tahun lebih ya bangsa kita bahkan dunia mengalami pandemi corona ini ya masih belum bisa diketemukan obat yang mujarab, obat yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini. Hanya ya dari para ahli kemudian melakukan eksperimen bagaimana supaya untuk bisa mencegah perkembangan daripada virus corona itu sendiri. Dari Dinas Kesehatan kemudian membuat satu pedoman kesehatan yang harus dilakukan oleh masyarakat yang sering kita kenal dengan istilah protokol kesehatan. Nah, di tahun lalu kita sudah sering mendengar istilah kata 3M. Itu tahun yang kemarin. Ternyata virus corona semakin pinter ya, akhirnya bermutasi ke dalam ya yang wajah yang lain yang mungkin bisa dikata lebih berbahaya. Apa itu 3M? Ya, 1, memakai masker ya. Masker ini sekarang menjadi tren utama bagi setiap orang ketika mau bepergian atau kemanapun, masker tidak boleh tertinggal. Ya, karena ini merupakan salah satu cara yang sementara dianggap ampuh untuk mencegah perkembangan virus corona. Dan yang kedua, mencuci tangan. Nah, kita
diajarkan untuk hidup sehat. Kalau biasanya jarang kita ya mencuci tangan, maka pada adanya peristiwa, adanya kasus corona ini, kita diharapkan sering untuk mencuci tangan di air yang mengalir. Ini harapannya kita bisa bersih, harapannya penyakit tidak menempel pada diri kita. Ya, itu mencuci tangan. Terus pokoknya ketika baru berpergian atau aktivitas apa yang sekiranya itu diperkirakan membawa virus, kita langsung cuci tangan. Oke. Dan yang ketiga, menjaga jarak, social distancing. Nah, ini satu penelitian bahwa penularan penyakit corona itu juga karena jarak yang begitu, komunikasi kita dengan yang lain itu yang begitu dekat. Maka dengan adanya peristiwa ini, satu di antaranya untuk menjaga perkembangan virus ini adalah menjaga jarak paling tidak 1,5 atau 2 meter kita melakukan komunikasi. Anak-anakku yang saya banggakan, itu tadi 3M di tahun yang lalu dalam menghadapi virus corona. Akhirnya muncul mutasi baru, sinus virus corona yang baru. Yang sekarang baru hit adalah jenis Delta. Yang ini notabene lebih berbahaya dibanding yang varian-varian yang sudah. Nah, masih prokes yang diharapkan dari pemerintah kepada masyarakat adalah masih tentang prokes, protokol kesehatan. Ini memang ya di samping ada vaksinasi yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, ya, prokes ini adalah masih cara yang ampuh dalam mencegah menangkal perkembangan virus corona. Kalau tahun kemarin 3M, tahun ini 5M. Dalam rangka menangkal perkembangan virus corona. Apa 5M? Sebenarnya sama tadi ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ditambah menjauhi kerumunan. Kita harus bisa menjaga diri untuk sementara, kita hindarkan dulu kerumunan yang diperkirakan itu merupakan wahana atau sarana virus menyebar ke yang lain. Maka tambah satu yaitu menjauhi kerumunan. Kemudian yang terakhir, yang kelima ini adalah mengurangi mobilitas, pergerakan. Kalau memang virus corona masih tinggi, ya tidak usah pergi kemana-mana dulu, dibatasi dulu, tidak usah piknik atau berwisata yang menimbulkan memunculkan virus. Sementara kita hentikan dulu, ya, sambil menunggu. Mudah-mudahan virus corona ini nanti segera berlalu, segera hilang, baru kita nanti mengadakan wisata atau apapun yang lain yang kaitannya dengan pergerakan atau mobilitas masyarakat seperti biasa. Mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Saya simpulkan dulu bahwa dalam menghadapi virus corona ini yang semakin mengkhawatirkan ini, mari kita sama-sama menjaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, sehingga virus corona ini diupayakan tidak menyebar ke yang lain dan semakin meluas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.